Jangan lupa subscribe, like Saka Channel agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Siapa sangka, guyonan seorang kiai nyentrik ternyata berubah menjadi kenyataan yang mengejutkan bangsa. Dari ramalan politik, konflik sosial, hingga masa depan Indonesia, semua pernah diucapkan oleh Gus Dur. Apakah ini sekadar kebetulan, atau tanda bahwa beliau memang memiliki mata batin yang menembus zaman? Di tengah hiruk-pikuk dunia politik dan sosial Indonesia, muncul seorang tokoh yang tidak pernah bisa diprediksi, Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disebut Gus Dur. Sosoknya nyentrik, penuh canda, bahkan kadang terlihat seperti tidak serius menghadapi persoalan bangsa. Namun, di balik senyumnya yang ramah dan matanya yang tajam, tersimpan pandangan jauh ke depan yang tidak dimiliki banyak orang. Gus Dur seringkali melempar kalimat ringan, tetapi justru menyimpan makna dalam yang kemudian dianggap sebagai ramalan. Banyak orang mengira ucapan Gus Dur hanyalah guyonan khas seorang kiai yang penuh humor. Namun bagi sebagian yang jeli, kata-katanya bagai petir di siang bolong, seakan membuka tirai masa depan. "Ah, itu kan cuma omong kosong Gus Dur," kata sebagian orang pada masanya. Tetapi waktu berjalan, dan sedikit demi sedikit, kata-kata yang pernah dianggap bercanda itu menjelma menjadi kenyataan, membuat orang tertegun sekaligus terheran-heran. Kekuatan Gus Dur bukanlah ramalan ala peramal, melainkan mata hati yang tajam. Sebagai seorang kiai dan intelektual, ia membaca tanda-tanda zaman dengan penuh kesadaran spiritual dan sosial. Ia memahami bahwa sejarah selalu bergerak, dan dari pergerakan itu, ia bisa merangkai pola-pola yang tak kasat mata. Inilah yang membuat Gus Dur tidak sekadar dikenal sebagai Presiden keempat Indonesia, tapi juga sebagai seorang visioner yang meninggalkan jejak ramalan luar biasa. Masyarakat pun mulai terbelah antara yang percaya dan yang meragukan. Ada yang melihat Gus Dur sebagai wali yang mampu membaca masa depan, ada pula yang menilai itu hanya kebetulan. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak ramalannya terbukti, hingga namanya semakin harum sebagai sosok yang melampaui zamannya. Dari sinilah kisah ramalan-ramalan Gus Dur yang menjadi kenyataan mulai terungkap satu per satu. Di tahun-tahun penuh gejolak, Gus Dur pernah melontarkan kalimat yang terdengar sederhana, namun syarat makna, kelak Megawati akan jadi presiden. Saat itu, banyak yang menertawakan ucapannya. Bagaimana mungkin seorang perempuan, apalagi di tengah budaya politik yang masih didominasi laki-laki, bisa menduduki kursi RI 1? Namun waktu membuktikan, ketika badai politik menghantam, Megawati benar-benar naik menjadi presiden kelima Indonesia. Ucapan Gus Dur yang dulu dianggap tak masuk akal, kini menjelma kenyataan. Tak berhenti di situ, Gus Dur juga pernah menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Kala itu, SBY hanya seorang jenderal dengan karir politik yang baru tumbuh. Banyak yang menganggap jalannya terlalu jauh untuk mencapai kursi kepresidenan. Namun Gus Dur dengan enteng berkata, nanti dia yang jadi presiden. Dan benar saja, tak lama kemudian, SBY menjadi presiden ke-6 Indonesia melalui pemilu langsung pertama yang demokratis. Sekali lagi, ramalan Gus Dur mencengangkan banyak pihak. Yang paling mengejutkan adalah ucapannya tentang Joko Widodo, Jokowi, seorang wali kota dari kota kecil bernama Solo. Saat nama Jokowi bahkan nyaris tak terdengar di kancah nasional, Gus Dur pernah menyebut, anak ini kelak bisa jadi pemimpin besar. Ucapan itu hanya dianggap angin lalu. Tetapi siapa sangka, dari wali kota, lalu gubernur, hingga akhirnya menjadi presiden ke-7 Indonesia, ramalan itu kembali terbukti. Banyak orang tercengang, bagaimana mungkin Gus Dur mampu melihat jauh ke depan, ketika orang lain bahkan tidak melirik sosok sederhana seperti Jokowi. Semua peristiwa itu membuat masyarakat teringat kembali pada sosok Gus Dur. Ucapannya yang dulu dianggap sekadar guyonan kini dipandang sebagai jejak nubuat seorang wali. Ramalan-ramalan politiknya menegaskan bahwa Gus Dur bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga penjaga moral bangsa yang mampu membaca arah sejarah. Dan seolah belum cukup, di luar politik, ramalannya tentang kondisi sosial bangsa pun mulai terbukti satu per satu. Selain ramalan politik, Gus Dur juga pernah melemparkan kata-kata yang menggetarkan soal kondisi sosial bangsa. Ia pernah mengingatkan, kelak Indonesia akan menghadapi tantangan besar, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Banyak yang tidak paham maksudnya kala itu, namun kini, ramalan itu terasa nyata.
Konflik horizontal, gesekan antaragama, serta bangkitnya kelompok intoleran membuktikan bahwa ancaman terbesar memang datang dari dalam tubuh bangsa sendiri. Gus Dur dengan ketenangan khasnya selalu mengingatkan bahwa Indonesia hanya bisa bertahan jika rakyatnya mau menerima perbedaan. Kalau kamu tidak bisa menerima orang yang berbeda, bagaimana mungkin bangsa ini bisa berdiri? Katanya suatu ketika. Ucapan itu kini seolah menjelma sebagai pedoman, karena semakin hari, perbedaan justru menjadi sumber perpecahan. Kata-kata Gus Dur terbukti bukan sekadar nasihat, melainkan peringatan yang kini terasa kebenarannya. Ia juga pernah menyampaikan guyonan yang dianggap sederhana, namun menyimpan makna mendalam. Indonesia tidak akan bubar meskipun banyak yang ingin merusaknya. Di masa krisis moneter, konflik politik, hingga gelombang radikalisme, kalimat ini menjadi pegangan. Meski bangsa ini berkali-kali diuji oleh perpecahan, Indonesia tetap bertahan. Justru dari kesulitan itulah, bangsa ini semakin diuji ketangguhannya, seakan membuktikan bahwa ucapan Gus Dur benar adanya. Ramalan-ramalan sosialnya bukan hanya gambaran tentang masa depan, melainkan cermin bagi masyarakat untuk mawas diri. Gus Dur seolah berkata bahwa yang terpenting bukanlah siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana rakyat menjaga keutuhan dan persatuan. Dan dari situlah, semakin jelas terlihat, ramalan Gus Dur adalah warisan spiritual yang terus hidup, menuntun bangsa agar tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Seiring waktu, orang mulai menyadari bahwa ramalan Gus Dur bukanlah ramalan kosong. Ia tidak pernah bermaksud menjadi peramal, apalagi mencari sensasi. Semua ucapannya lahir dari kejernihan hati, keluasan ilmu, dan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa Gus Dur memiliki mata batin yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Baginya, ramalan hanyalah cara untuk mengingatkan bangsa agar tidak lalai membaca tanda-tanda zaman. Warisan Gus Dur bukan hanya deretan ucapan yang terbukti, tetapi juga pesan spiritual tentang cinta kasih, keberagaman, dan keadilan. Ia selalu menekankan bahwa bangsa Indonesia hanya akan selamat jika menghormati perbedaan dan merawat persatuan. Dalam setiap ramalannya, terselip doa agar Indonesia tetap kokoh berdiri, meski diterpa badai sebesar apapun. Kata-katanya kini menjadi semacam wasiat yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Banyak orang percaya bahwa masih ada ramalan Gus Dur yang belum terwujud, seolah menjadi misteri yang menunggu waktu. Ada yang yakin bahwa suatu hari bangsa ini akan benar-benar bangkit menuju kejayaan, seperti yang pernah ia isyaratkan. Ada pula yang meyakini bahwa sosok pemimpin bijak yang ia maksud belum sepenuhnya hadir. Semua itu menjadikan warisan Gus Dur bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi obor yang menerangi masa depan. Akhirnya, nama Gus Dur tetap abadi bukan karena jabatannya sebagai presiden, melainkan karena jejak spiritual dan ramalannya yang melampaui zamannya. Ia meninggalkan pelajaran bahwa humor bisa jadi nasihat, candaan bisa jadi nubuat, dan ramalan bisa jadi doa. Dari Gus Dur, bangsa ini belajar bahwa kebenaran sering datang dengan cara yang tak terduga, dan sejarah kelak akan membuktikan semuanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ramalan-ramalan Gus Dur hanyalah kebetulan, atau benar-benar sebuah nubuat yang lahir dari kebijaksanaan seorang wali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena siapa tahu, pandangan kalian justru membuka tabir makna baru dari warisan Gus Dur.